Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdhani SPD, CGP Angkatan 8 Karawang, berasal dari instansi SMP Negeri 2 Lemah Abang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas demonstrasi konseptual pengaplikasian dari modul 1.1. Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tempat menyemai benih kebudayaan dalam masyarakat, sebagai tempat untuk berlatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Oleh sebab itu, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bagi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah salah satu hal penting yang wajib dilakukan. Tujuan pendidikan sendiri adalah untuk menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki wawasan luas. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Agar tumbuh dan berbuah dengan baik, tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yang berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Peran pendidik. 1. Menuntun. Yang kedua, tukang kebun kehidupan. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan berpihak pada anak. Yang pertama, menuntun, yaitu proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian yang kedua, tukang kebun kehidupan, bahwa pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani itu harus bisa menyesuaikan merawat tanaman dengan caranya tersendiri, di mana beda tanaman berbeda juga perlakuannya. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Yang dimaksud dengan pendidikan budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Kemudian yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana pendidikan yang berpihak pada peserta didik ialah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Berikut ini adalah contoh pendidikan yang berpihak pada murid yang diimplementasikan di sekolah saya. Ada 3 kegiatan, yaitu bimbingan, literasi, dan 5S. Yang pertama, bimbingan guru dalam hal ini difokuskan pada bimbingan belajar, yaitu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis oleh guru kepada siswa dalam rangka memecahkan kesulitan-kesulitan belajar. Kemudian yang kedua ada gerakan literasi sekolah atau GLS. Hal ini diakibatkan untuk mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi. Kemudian yang kedua mengupayakan lingkungan sosial sebagai model interaksi dan komunikasi yang literat. Kemudian yang ketiga mengupayakan sekolah sebagai lingkungan belajar yang literat. Kemudian yang ketiga ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal ini dilakukan pada pagi hari di sekolah saya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah yaitu perencanaan pembelajaran yang variatif, di mana pembelajaran ini memadukan antara teknologi dan alam sekitar. Hal ini disebabkan untuk menggali potensi berdasarkan karakter peserta didik dan mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata. Selain kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di sekolah, saya juga melakukan kegiatan pembiasaan karakter. Adapun tujuan dari kegiatan pembiasaan karakter yang saya lakukan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Sekian pemaparan video tentang pendidikan yang berpihak kepada anak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.